Masih buah bibir, masih tentang tawuran. Kita langsung tanya saja kepada yang bersangkutan. Siapa di sini yang suka berantem? Anda? Oke, ngaku nih ya. Kenapa sih anak sekolah senang tawuran? Sebenarnya itu tawuran itu terjadi karena faktor frustasi yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor individu dan lingkungan. Oke, itu nggak terlalu teoritis tuh. Apa sebabnya sebenarnya, kenapa? Iya, karena frustasi. Kita ambil contoh ya sebagai dari lingkungan masyarakat ini. Masyarakat kecil itu kan ada keluarga. Sebenarnya dari keluarga itu yang kita nilai, yang terbentuk individu itu dari keluarga. Kalau dalam keluarga itu tidak ditanamkan tentang agama, serta pendidikan serta perhatian yang cukup, hanya cuma materi aja yang dikasih, itu akan menyebabkan anak itu bingung menggunakan materi yang baik tuh bagaimana. Kalau dia ketemu orang yang stres juga, dia akan terpengaruh. Maka terjadilah. Ada yang nggak setuju dengan teori ini? Nambahin. Oke, silakan. Kalau menurut saya yang namanya siswa STM, SMA itu kan umur 16 sampai 19 ya. Nah itu kalau menurut saya yang namanya tawuran itu perkara antara dua orang atau lebih. Nah mereka itu sama-sama saling mencari jati diri, Mbak. Saling mencari kebanggaan, gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya ikut tawuran itu adalah orang yang penakut. Orang yang penakut. Ada yang nggak setuju? Hanya orang yang penakut aja yang tawuran. Karena kenapa? Setuju semua. Jadi dua orang yang penakut itu nantinya jadi berani. Gitu. Oke. Ini ada teman yang menyanggah dulu. Silakan. Saya tambahkan, saya rasa itu juga merupakan emosi sesaat. Ya pada dasarnya kita kalau pulang sekolah atau berangkat bergerombol gitu, kan nggak ada niat kita untuk berantem. Kebetulan kita di jalan diliatin, wah kita orang muda, dilihat emosi. Kalau orang tenar dilihat kita bangga. Kalau kita muda, kita emosi. Ya timbulnya dilihat, kita samperin. Ngapain lo lihat-lihat? Otomatis dong. Mulai ya. Otomatis dong. Tapi tunggu dulu. Tapi Anda mengatakan nggak niat, tapi ketahuan apa di koran kita selalu lihat ada anak yang bawa celurit, bawa pisau, itu apa kalau nggak niat? Nah, kalau itu bisa jadi ada yang cari sensasi gitu ya sama temennya. Cari sensasi dari rumah dia udah bawa celurit gitu. Bisa jadi itu juga, dia cari sensasi. Tenang aja lo, ada gue, andai kan ada apa-apa, gue bawa barang. Gitu. Nah, gitu. Ada yang nggak setuju? Pengakuan yang jujur. Ada yang nggak setuju? Orang tua bagaimana nih pendapatnya? Kalau anak kelihatan tuh di belakang ada yang gandul-gandul gitu, kira-kira bawa celurit gimana tuh? Ibu, silakan Bu. Ya mungkin pada dasarnya orang tua mungkin tidak tahu ya, rata-rata ya kita tidak tahu apa pergi sekolah, mungkin kita saat itu kita periksa. Tapi lepas dari pagar, mungkin dia sembunyi di itu, mungkin dia bawa, ya kita mungkin tidak akan tahu. Tahu-taunya loh kok anak saya bisa bawa apa? Senjata tajam kayak gitu. Sebetulnya ya. dia belinya pakai apa tuh? Nah Bu, itu mungkin dari uang jajan yang kelebihan. Yang kita berikan ya mungkin tidak kelebihan ya, atau mungkin juga dari teman, istilahnya teman ke teman diberikan gitu ya. Ya itu aja mungkin ini. Oke, mungkin ada orang tua yang tambah? Ada yang tidak setuju dengan pendapat tante ini? Setuju semua? Oke, yang saya ingin tanya, kalau tadi Mas yang di sini bilang itu usia 16 sampai 19 itu cari jati diri, apakah anak perempuan juga tidak sedang cari jati diri juga? Apakah ada anak perempuan yang ikut tawuran? Tolong jawab. Ya, kalau menurut saya, kalau itu tergantung orangnya. Tapi kalau misalnya dia pengen cari sensasi, mungkin bisa. Dia pengen gak mau kalah sama cowok, mungkin dia bisa ikut. Punya teman yang ikut tawuran? Ya, kalau di saya pengalaman ada gitu. Tapi bukan Anda sendiri kan? Ya, bukan. Oke. Terus apa? Pernah ajak ngomong si teman itu? Ya, pernah karena mereka bareng gitu. Tapi mereka bilang, kan kita nggak mau kalah sama cowok gitu. Sekarang kan kita sama cowok sama gitu. Tapi terus sampai di sekolah apa dia jadi hero? Apa bukan hanya yang anak perempuan? Apakah kalau pulang ke sekolah seorang anak segerombolan orang yang pernah ikut tawuran itu terus jadi orang jagoan di sekolah? Apa dianggap menjadi sesuatu yang keren? Ya saya rasa ya juga sih. Soalnya biasanya kalau udah sampai sekolahan mereka bilang, weh gue udah berhasil nih ngecus orang di sana gitu. Oh gitu. Berapa lubang udah kena gitu. Wah. Gimana Pak Adrianus, mungkin ada komentar di titik ini? Ya, terlihat bahwa ada begitu banyak hal yang saling silang menyilang ya di antara masalah kepribadian anak
anak sebagai anggota kelompok tawuran dan masyarakat. Terlihat bahwa begitu banyak hal yang kemudian mengekspos anak, dan kalau kemudian si siswa ini itu sepenuhnya impulsif pada sekedar mengikuti emosinya, maka memang persoalan menjadi tidak selesai. Amat dituntut kedewasaan. Lalu bicaranya seperti seorang psikolog begini. Dituntut kedewasaan, dituntut untuk kalkulasi betul. Apakah saya mau mengikuti kelompok saya dalam tawuran dan kemudian menempuh risiko untuk getting killed gitu kan. Nah, itu yang lalu menjadi kekecewaan karena terlalu para pelaku tawuran adalah orang-orang yang lalu bersedia mati demi teman-temannya sendiri begitu. Benar. Bersedia mati demi teman. Ya saya rasa enggak juga. Enggak juga, oke. Enggak juga. Enggak ada dong orang mau sedia mati demi teman. Gitu. Ya, emosi sesaat seperti saya bilang tadi. Ya karena teman banyak, ada dukungan, udah punya backingan. Terus lawan juga udah melotot-melototin, otomatis dong kita ngelawan. Jadi lawan juga udah melotot-melototin. Tadi saya mau tanya dulu yang pendapat teman kamu yang pertama tentang frustrasi itu, individu, keluarga dan sebagainya. Ada yang kebanyakan dikasih materi, tapi kan ternyata tidak hanya orang kaya yang tawuran, kan ya kita tahu sendiri. Jadi sebetulnya bukan urusan materi, itu bagaimana? Mungkin ada yang lain yang mau kasih komentar. Kalau tidak, kita akan tanya langsung kepada Ibu Isya sebagai guru pembimbing. Menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan oleh pendidik melihat kondisi seperti ini? Tadi langsung dari ada seorang siswa yang mengatakan itu dari frustrasi timbulnya. Terima kasih Mbak Debra. Memang tadi setelah saya mendengar dari salah seorang adik STM tadi bahwa mereka itu berantem itu memang karena ingin mendapatkan jati diri. Itu salah satu di antaranya. Sebagai remaja dalam kondisi demikian, keadaan emosinya itu masih labil. Tadi ada yang satu mengatakan memang emosi sesaat, itu memang benar. Dan jelas itu satu kebersamaan antara teman yang kadang-kadang mereka merasa ada suatu kebanggaan. Namun demikian, kami sebagai pembimbing sering menerima atau memanggil para orang tua yang anak itu terlibat pada masalah perkelahian, di mana orang tuanya itu sebenarnya tidak tahu bahwa anaknya itu sering berkelahi. Nah, oleh karena itu maka di sini perlunya suatu komunikasi ya dengan guru, di mana orang tua itu selalu memantau keadaan para putra-putrinya. Nah, oleh karena itu seperti tadi adik yang satu mengatakan perlunya pendidikan agama, salah satu di antaranya, itu juga amat sangat dipentingkan untuk para siswa kita dan pemantauan yang intensif dari para orang tua. Sebagaimana kita ketahui, dalam masa kini banyak orang tua karena berbagai macam kegiatan kurang memberikan perhatian atau tidak ada waktu untuk memberikan perhatian sehingga tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Dan juga bukan hanya komunikasi antara orang tua dengan guru, tapi mungkin komunikasi orang tua dengan anak. Ya, jelas. Di sini ada yang problem komunikasi nggak dengan orang tuanya? Ngaku deh, pasti ada. Nggak ada yang mau ambil mic. Apakah nggak ada yang punya problem? Ada yang bisa ngobrol seenaknya dengan orang tuanya? Bu, saya bawa celurit hari ini, ada yang nggak bisa? Nggak ada. Ada yang mau kasih komentar lain? Mungkin ada yang tidak setuju dengan Pak Adrianus atau dengan Bu Isya? Oke, silakan. Mungkin menurut saya selain dari kurangnya pendidikan agama, itu adalah dituntut kita di sekolah itu harus ada suatu kegiatan gitu Bu untuk pelajar-pelajar itu. Jadi umumnya orang-orang atau pelajar-pelajar yang tawuran itu karena sekolahnya gurunya misalnya nggak masuk, terus pulangnya agak cepat sambil nunggu-nunggu bis gitu kan di suatu halte dan datang anak yang lain mungkin yang sama resikonya seperti dia dan itu terjadi tawuran. Kalau misalnya ada kegiatan ya, misalnya sekolahnya disiplin, terus dia kegiatannya terus gitu, jadi perhatian guru pun maksimal sekali, optimal gitu. Jadi tidak akan terjadi tawuran. Tapi jadi Anda lagi mengatakan yang salah sekolah? Di sini bukan menyalahkan sekolah. Setidaknya ya sekolah bisa misalnya berperan serta gitu. Jangan. Tapi kan kenyataan sekolah itu hanya jam 7 sampai jam 1 atau sampai jam 2. Terus sisa jamnya gimana dong? Sejamnya yang jam bebas Anda, tidak sekolah. Bebas tidak sekolah. Iya, maksudnya yang jam 2 sampai besok pagi kan nggak sekolah. Kan isi waktu juga nggak terisi kan? Ya itu kan bisa dia mencari kegiatan atau sekolah menawarkan kegiatan-kegiatan bagi dia gitu ya.
seperti kursus-kursus komputer atau gimana gitu ya. Oke. Jadi menunjang sekali. Oke, kita akan kembali lagi. Persoalannya adalah tawuran, masalah Anda, masalah saya, masalah adik-adik ini semua, dan juga masalah pakar kita. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.